Gelombang protes di Indonesia yang berujung pada penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI Ahmad Sahroni menjadi sorotan media internasional. Aksi massa pada Senin, 25 Agustus 2025, yang bermula dari penolakan tunjangan rumah anggota DPR, kini dipandang sebagai krisis politik terbesar di era pemerintahan Prabowo Subianto. 3 media asing, AFP, Financial Times, dan The New York Times, memberitakan peristiwa ini sebagai bagian dari rangkaian unjuk rasa yang meluas ke berbagai kota di Indonesia. Laporan AFP berjudul Indonesian Finance Minister as Home Looted as Protest Anger Grows menyebutkan rumah Sri Mulyani di Tangerang Selatan dijarah massa dalam 2 gelombang pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Seorang tetangga, Damianus Rudolf, mengatakan, dalam kelompok pertama ada puluhan motor, masing-masing ditumpangi 2-3 orang. Dalam kelompok kedua, jumlahnya sekitar 150 orang. Barang-barang yang dibawa antara lain televisi, sistem audio, hingga peralatan rumah tangga. Sri Mulyani sendiri tidak berada di rumah saat peristiwa terjadi. Rumah-rumah anggota parlemen lain juga ikut jadi sasaran. AFP melaporkan, rumah Ahmad Sahroni dirusak massa pada Sabtu malam, dengan sebuah mobil yang ikut hancur. Media Inggris Financial Times melalui artikelnya berjudul Indonesian Finance Minister as Home Looted as Unrest Spreads mengungkapkan bahwa serangan ke rumah Sahroni dipicu ucapannya yang menyebut para pengunjuk rasa tolol karena menuntut reformasi parlemen. The New York Times dalam artikelnya, Indonesia's leader says he will bow to some protester the months after riots, menambahkan, penjarahan rumah Sahroni berlangsung brutal. Barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, televisi, bahkan bathtub ikut dibawa pergi. Media Amerika Serikat itu juga mengaitkan amarah publik dengan naiknya biaya hidup, pengangguran, dan kasus meninggalnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas oleh mobil rantis Brimob saat hendak mengantarkan pesanan makanan di tengah demonstrasi. Di tengah meluasnya kerusuhan, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Dalam konferensi pers yang dikutip Financial Times, ia menegaskan, kita tak bisa menutup mata bahwa ada gejala tindakan melawan hukum, bahkan mengarah pada pengkhianatan dan terorisme. Ia memerintahkan polisi dan militer untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum maupun penjarahan rumah pejabat. Namun, seperti ditulis The New York Times, Prabowo juga berusaha meredam kemarahan publik dengan mengumumkan bahwa DPR setuju memangkas sejumlah tunjangan, termasuk biaya perjalanan ke luar negeri. Media asing menilai insiden penjarahan rumah Sri Mulyani dan Ahmad Sahroni menjadi simbol jurang antara rakyat dengan elit politik. Dalam kacamata internasional, gelombang protes kali ini bukan sekadar soal tunjangan DPR, melainkan juga ekspresi kekecewaan atas kondisi ekonomi dan gaya hidup para pejabat. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.